Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat sahabat syiar yang semoga Allah muliakan, kita kembali melanjutkan silsilah pembelajaran berseri yang berkaitan dengan fikih muamalah. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita membahas bab tentang asyurut fil bai', persyaratan di dalam jual beli, di mana yang sudah kita bahas bahwa persyaratan di dalam jual beli itu ada dua jenis, asyurut as-sahihah wa syurut al-fasidah, yaitu syarat-syarat yang sahih yang benar dan syarat-syarat yang tidak benar. Nah, insyaallah alhamdulillah kita sudah membahas asyurut as-sahihah, syarat-syarat yang sahih, syarat-syarat yang benar di pertemuan sebelumnya. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas bab asyurut al-fasidah, persyaratan yang rusak yang tidak boleh sehingga akan merusak akad jual beli tersebut Nah, apa saja asyurut al-fasidah? Syarat-syarat yang merusak itu, Nah, para ulama mengatakan bahwasanya syarat yang rusak itu diantaranya adalah bahwa ada penggabungan. Yang pertama bahwasanya yang menjadi penghalang yang tidak dibolehkannya persyaratan tersebut adalah yang pertama adanya penggabung antara akad qard dengan akad jual beli. Jadi musyarakatul aqd bainal qard wal bai'. Jadi ada penggabungan antara jual beli dengan hutang piutang. Maka ini tidak dibolehkan dan itu dijadikan syarat. Maka syarat ini tidak sah La syartani fil bai'. Tidak boleh ada dua syarat di dalam jual beli. Dalam riwayat yang lain la yahilu salaf wal bai'. Tidak halal, tidak boleh ada hutang piutang disertai dengan jual beli. Maka para ulama ini dilarang, maka tidak sah transaksinya. Misalnya begini, si A dia menghutangkan kepada si B uang 50 juta. Oke, saya berikan kepada Anda 50 juta, dibalikan 50 juta juga tetap tidak apa-apa. Tapi syaratnya kamu harus membeli atau kamu harus menjual barang punya kamu sepeda motor punya kamu seharga 10 juta. Maka ini demikian tidak dibolehkan. Jikalau itu menjadikan syarat Kenapa? Karena di situ menghindari terjadinya riba. Riba. Kenapa? Karena bisa jadi harga tersebut bisa menjadi murah. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan hutang piutang. Nah, ini maka tidak bolehkan antara jual beli dengan hutang piutang. Ini yang pertama ada penggabungan antara akad jual beli dengan akad hutang piutang. Maka yang disebut ini yang seperti ini maka tidak dibolehkan. Maka persyaratan ini masuk ke dalam kategori persyaratan yang rusak yang tidak benar, yang tidak sah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya persyaratan yang rusak itu adalah asyurut al-mukhalafah lil maqsud minal aqd atau lil muqtadal aqd. Bahwasanya yang kedua, persyaratan yang tidak benar, persyaratan yang rusak adalah persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Salah satu tuntutan akad adalah apa? Berpindahnya kepemilikan. Intiqalul milki, pindah kepemilikan. Nah, ketika seseorang mensyaratkan saya menjual motor ini misal, tapi syaratnya kepemilikannya tetap atas nama saya. Kepemilikannya tetap saya yang megang. Nah, maka yang demikian tidak sah, tidak boleh. Nah, maka persyaratan ini persyaratan yang rusak tidak boleh Taib, itu yang kedua. Jadi persyaratan yang bertentangan dengan tuntutan akad Nah, yang demikian jual belinya sah akan tetapi syaratnya tidak sah syaratnya tidak berlaku Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, di mana tuntutan akad adalah berpindah kepemilikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
asyurut at-taqyidiyah, persyaratan yang mengekang, persyaratan yang terjadi adanya pengekangan, persyaratan yang menimbulkan pengekangan. Contoh misalnya begini, saya jual tanah ini tapi kamu tidak boleh menjual kepada orang lain lagi. Nah, ini pengekangan, tidak boleh. Persyaratan yang seperti ini. Saya jual motor ini tapi syaratnya kamu tidak boleh menjual barang ini kepada si A, kepada si B, atau kepada orang lain. Nah, ini yang demikian terjadi pengekangan. Ya, kamu tidak boleh menjual rumah ini kepada tetangga kamu. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena persyaratan ini akan terjadi pengekangan. Kenapa? Karena ketika dia bertransaksi menjual barang tersebut, maka hak sepenuhnya ada kepada si pembeli. Berpindah kepemilikan. Maka ketika sudah berpindah kepemilikan, maka apapun yang diinginkan oleh si pembeli itu sebetulnya tidak boleh diatur oleh si penjual. Ya, demikian. Itu namanya asyurut at-taqyidiyah, syarat yang berkaitan dengan pengekangan, maka tidak boleh dikekang si pembeli, itu tidak boleh. Itu yang keempat ya kalau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah istiratu aqdin fi aqdin, mensyaratkan satu akad dengan akad yang lainnya. Jadi satu akad dengan akad yang lainnya. Jadi ada dua syarat, ada dua akad di dalamnya. Apa contohnya? Misalnya begini, saya jual mobil ini kepada kamu, harganya 40 juta. Harga jual harga sebesar 40 juta. Tapi syaratnya kamu menyewakan rumah buat saya harganya 5 juta. Begitu. Jadi ada dua. Yang pertama dia menjual, yang kedua dia ijarah, yaitu dia sewa menyewa. Tapi dijadikan syarat jual belinya tadi, maka ini tidak boleh. Ya. Jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, itu yang ke berapa? 5 ya. Bahwasanya mempersyaratkan satu akad kepada akad yang lain, maka ini tidak dibolehkan. Masuk ke dalam asyurut istiratu aqdin fi aqdin, hadza mamnu. Mempersyaratkan satu akad kepada akad yang lain, maka dilarang ya. Jadi jual belinya atau sewa menyewanya dijadikan syarat di dalam jual beli ya, maka yang demikian terlarang dan tidak boleh. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, Bapak Ibu ya, ikhwan akhwat, sahabat syiar semuanya, itu mungkin yang bisa disampaikan ya, bahwa persyaratan di dalam jual beli ya yang terlarang itu ada 5 sebagaimana tadi dijelaskan ya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan terus ya, berseri akan melanjutkan bab-bab yang lainnya ya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan Allah istiqomahkan kita di dalam amal soleh dan ketaatan kepadanya insyaallah, amin ya rabbal alamin ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.